Awal mula, banyak pemasok sayuran dari berbagai daerah berhenti dan menjajakan dagangannya di sekitaran Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung, yakni sekitaran yang sekarang populer disebut Pasar Gintung. Kawasan Tanjung Karang merupakan cikal bakal didirikannya atau dibentuknya kota Bandar Lampung. Bisa jadi dulu pemasok sayuran mencari peruntungan di Tanjung Karang karena letaknya yang strategis. Baru setelah itu mengantar komoditi keluar daerah. Kemudian ada lagi satu pasar yang keberadaannya di dekat Pasar Gintung, yakni Pasar Semep. Nama Pasar Semep sendiri diambil karena dulu lokasi yang dijadikan tempat transaksi jual beli itu merupakan sekolah menengah ekonomi pertama. Namanya pasar selalu ramai. Tapi di zaman modern ini, masih layakkah kata kumuh kita sematkan dengan pasar tradisional? Warga sekitar pasar ini mengeluhkan kesembrautan tata kelola Pasar Gintung dan Semep. Aliran got berwarna hitam berbau sangat meresahkan. Puluhan tahun berganti wali kota, tapi belum ada solusi. Entah atau sengaja dibiarkan. Dengar-dengar, pemerintah tidak berani menertibkan PKL lantaran dijadikan kartu as politik menarik pemilih untuk memenangkan pemilu. Ada yang berkata, penguasa membuatkan KTP pedagang dari Lampung Selatan dan Pesawaran sebagai warga kota Bandar Lampung untuk turut dalam Pilwalkot. Amat disayangkan jika hal itu benar terjadi. Demi pedagang yang jumlahnya kalah dengan pengendara, incumbent atau calon wali kota menciderai nurani dan hak pengendara. Para pengendara yang selalu terjebak kemacetan dan bau tak sedap pasar itu juga mempunyai hak memilih. Setiap hari, mereka mencari rezeki melalui Jalan Imam Bonjol. Bukan tak mungkin, mereka kena marah bos lantaran telat ke kantor sebab terjebak di lingkaran kumuh. Ups, bicara apa adanya. Padahal para pengendara itu potensi jadi pemilih calon penguasa. Barangkali pemimpin-pemimpin kota ini mesti berkaca pada kesuksesan Tri Risma. Dia diangkat sebagai menteri. Terobosannya adalah menertibkan area prostitusi. Dia juga dikatakan berhasil menata kota Surabaya menjadi lebih modern. Dia tak hanya dipuji warga setempat, melainkan warga luar Jawa Timur juga. Ketakberdayaan pemerintah mengelola pasar tradisional ini juga bahkan ada yang menduga karena sindikat pengelola pasar. Penguasa diduga takut untuk memusnahkan kerajaan sindikat ini. Dengar-dengar, mereka menjual lapak sehingga PKL berani berjualan di badan Jalan Imam Bonjol dan depan kios-kios. Harga lapak itu mencapai 20 juta rupiah. Pedagang rela membayar lapak yang harganya puluhan juta karena akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Tapi bagaimana dengan nasib kios yang membayar sewa lebih mahal? Bagaimana dengan Pancasila? Tapi sungguh-sungguh, pemerintah telah melakukan pembangunan untuk mengubah area jual beli ini. Dulu, Pasar Gintung punya 2 lantai. Salah satu pasar ini memiliki 2 lantai. Lantai atas dihuni pedagang ikan asin, tapi sebagian kosong, namun dibongkar dan hanya dijadikan 1 lantai. Obrolan dari warung kopi, para pedagang mengeluhkan kekosongan tempat transaksi jual beli di dalam pasar. Artinya mereka juga berkeinginan memiliki tempat di dalam. Sayangnya, para pembeli malas untuk masuk ke dalam, apalagi meniti anak tangga menuju lantai atas. Warga Bandar Lampung terbiasa membeli komoditi di pinggir jalan dan pada tempat yang mudah dijangkau. Bahkan tren terbaru menunjukkan keberanian pembeli yang melakukan transaksi tanpa memarkir kendaraannya. Tak mobil, tak motor, mereka membeli langsung dari kendaraan. Ulah pembeli ini juga yang menjadikan bangunan baru pasar tradisional ini disia-siakan. Padahal kurang lebih anggaran 60 miliar digelontorkan wali kota Herman HN
untuk mengambil alih pembangunan pasar yang sempat dipercayakan oleh pengembang. Namun pengembang itu tertangkap padahal pedagang telah menyetorkan uang muka. Mubazir, uang puluhan miliar kenapa tidak untuk dibagikan ke fakir miskin? Lantas bagaimana fungsi kontrol anggota dewan? Bukankah pembangunan hampa itu dibangun menggunakan uang rakyat? Pemkot dan legislatif juga perlu membuat regulasi agar warga kota ini berkenan tertib, tidak membeli komoditi di pinggir jalan, sehingga kesembrautan jalan pasar tidak melegenda.